Oke, balik lagi bersama gua di channel PK TV Jilid 2. Jadi di channel ini ya, gua akan membahas di pertandingan Superliga Denmark, kemudian ada Liga Swedia, ada juga Superliga Swiss dan juga Liga Jupiler Belgia. Jadi jika kalian ingin menyimak di pertandingan lainnya, itu kalian bisa ke channel gue yang satunya ya, channel utama gue. Di sini sudah gue bahas untuk pertandingan sore dan liga malamnya. Kemudian untuk di jilid 2 ini gue akan membahas pertandingan malam, yaitu seperti yang gue sebutin tadi, ada Liga Denmark dan sebagainya. Oke, jadi sebelum kita bahas untuk di pertandingan hari ini, kalian bisa tambah subscribe, like, and share-nya. Kemudian jika kalian juga ingin bermain belum mempunyai tempat rekomendasi, kalian bisa langsung saja ke Pasar Togel. Oke, untuk di pertandingan pertama pada hari ini tentunya yang akan gue bahas ada dari Super Liga Denmark, di mana mempertemukan Vejle versus Copenhagen di pekan yang kedua. Di sini bisa kita lihat dari Vejle bahwa ada satu pemain yang terkena akumulasi kartu merah dan ada Copenhagen 3 pemain yang absen dikarenakan cedera. Tapi bisa kita lihat dari performa Vejle dalam 5 pertandingan terakhir, itu memiliki 4 kali kekalahan beruntun dan juga 1 kali seri. Sedangkan Copenhagen dalam 5 pertandingan terakhir yang memiliki 4 kali kemenangan dan juga 1 kali kalah. Untuk head to head bisa kita lihat dalam 5 pertemuan terakhir bahwa kedua tim ini berhasil didominasi kemenangan FC Copenhagen 4 kali dan 1 pertemuan sisanya itu mereka imbang. Kemudian kita cek untuk di klasemen sementara saat ini di pekan yang kedua Liga Denmark, bahwa Vejle berada di peringkat ke-12 masih 0 poin setelah pekan pertama harus tumbang oleh Aarhus dengan skor 1-0. Sedangkan Copenhagen di pekan pertama berhasil mendapatkan 3 poin setelah mengalahkan Lyngby dengan skor tipis 1-2. Jadi pada pertandingan ini antara Vejle versus Copenhagen, di sini gue lebih ambil ke Copenhagen, yaitu dengan handicap min 3/4 bola atau di over-undernya bisa di under 2/3/4 bola pada pertandingan ini. Dan untuk di pertandingan selanjutnya yang kita bahas, yaitu ada pertandingan dari Liga Swedia Allsvenskan, di mana mempertemukan Degerfors versus Bromma Poikarna di pekan yang ke-17. Di mana dari Degerfors itu sendiri memiliki 3 pemain yang absen dikarenakan cedera, sedangkan dari Bromma Poikarna tidak ada pemain yang absen. Dan bisa kita lihat dari performa Degerfors selama 5 pertandingan terakhir yang memiliki 1 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan. Sedangkan Bromma Poikarna dalam 5 pertandingan terakhir yang memiliki 2 kali kemenangan dan juga memiliki 3 kali kekalahan. Dan untuk head to head kedua tim bahwa dalam 5 pertemuan terakhir itu berhasil dimenangkan Degerfors 4 kali dan dimenangkan Bromma Poikarna itu 1 kali. Kemudian bisa kita cek untuk di klasemen sementara pekan ke-17 Liga Swedia ini bahwa Degerfors berada di peringkat ke-14 atau di zona merah dengan mengemas 14 poin. Sedangkan Bromma Poikarna berada di peringkat ke-10 dengan torehan 22 poin. Jadi untuk di pertandingan ini gue lebih ambil ke Degerfors, yaitu dengan handicap menahan 1/4 bola atau di over-undernya bisa di over 2/3/4 bola pada pertandingan ini. Dan untuk di pertandingan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada dari Super Liga Swiss, di mana mempertemukan Lausanne Sport versus Grasshoppers. Di pekan yang kedua ini bisa kita lihat dari performa Lausanne Sport dalam 5 pertandingan terakhir memiliki 2 kali kemenangan, 2 kali kalah dan juga 1 kali seri. Sedangkan Grasshoppers dalam 5 pertandingan terakhir memiliki 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Untuk head to head juga bisa kita lihat dalam 5 pertemuan terakhir bahwa di sini dimenangkan Lausanne Sport 1 kali dan dimenangkan Grasshoppers itu 4 kali. Kemudian bisa kita cek untuk di klasemen sementara bahwa Lausanne Sports berada di peringkat ke-8 saat ini masih 0 poin setelah di pekan pertama harus kalah atas Young Boys dengan skor 2-1. Sedangkan Grasshoppers itu masih 0 poin juga setelah pekan pertama itu dikalahkan oleh Servette dengan skor 1-3. Jadi pada pertandingan ini antara Lausanne Sports versus Grasshopper, di sini gue lebih ambil ke Lausanne Sports, yaitu dengan handicap min 1/4 bola atau di over-undernya bisa di under 2/3/4 bola. Dan untuk di pertandingan selanjutnya, yaitu yang kita bahas masih dari Superliga Swiss antara Lugano versus Saint Gallen. Di pekan yang kedua ini bisa kita lihat dari performa masing-masing tim bahwa Lugano dalam 5 pertandingan terakhir memiliki 3 kali kemenangan, 1 kali kalah maupun 1 kali seri. Sedangkan Saint Gallen dalam 5 pertandingan terakhir itu memiliki 2 kali kemenangan, 2 kali kalah dan juga 1 kali seri.
Untuk head to headnya dalam 5 pertemuan terakhir, kedua tim ini berhasil dimenangkan Lugano 2 kali dan dimenangkan St. Gallen itu 1 kali. Dan ada 2 pertemuan sisanya itu mereka imbang. Namun bisa kita cek untuk di klasmen sementara saat ini bahwa Lugano memimpin di puncak klasmen setelah pekan pertama mengalahkan Lausano Auci dengan skor 0-3. Sedangkan dari St. Gallen itu di pekan pertama juga berhasil menang atas Basel dengan skor 2-1. Jadi pada pertandingan ini antara Lugano versus St. Gallen, di sini gue lebih ambil ke St. Gallen, yaitu dengan handicap menahan 1/4 bola atau di over-undernya bisa di over 3 bola pada pertandingan ini. Dan untuk di pertandingan yang terakhir yang akan dibahas yaitu dari Liga Jupiler Belgia, ada RWD Molenbeek versus KRC Genk. Di pekan yang pertama ini bisa kita lihat dari RWD Molenbeek itu ada 1 pemain yang absen saja dikarenakan cedera, sedangkan dari KRC Genk itu tidak ada pemain yang absen. Tapi bisa kita lihat dari performa RWD Molenbeek dalam 5 pertandingan terakhir memiliki 3 kali kemenangan dan juga 2 kali kekalahan. Sedangkan KRC Genk dalam 5 pertandingan terakhir itu memiliki 1 kali kemenangan, 3 kali seri dan 1 kali kalah. Untuk head to head bisa kita lihat dalam 2 pertemuan terakhir kedua tim ini berhasil dimenangkan RWD Molenbeek 1 kali dan dimenangkan KRC Genk itu juga 1 kali. Jadi pada pertandingan ini antara RWD Molenbeek versus KRC Genk, di sini gue lebih ambil ke KRC Genk, yaitu dengan handicap min setengah bola atau di over undernya bisa di over 2/3/4 bola untuk di pertandingan ini. Ya itulah tadi ada 5 pertandingan yang gue bahas untuk di malam hari nanti. Tentunya jika kalian ingin menyimak pertandingan lainnya bisa ke channel gue yang satunya, ini udah gue siapin ya. Kemudian jika mau kurang nambah lagi pembahasan kita bahas di sini ya dengan 5 pertandingan. Oke, mungkin sekian dulu. Gue ingetin buat kalian ambil saja yang sati, jika tidak sati bisa kalian tinggalkan atau bisa kalian lawan arus saja dari apa yang gue ambil. Sekian dulu yang dapat gue sampaikan. Kita akan jumpa lagi di keesokan hari. Bye bye.